Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik kan? Baiklah, perkenalkan dulu, nama saya Feni Andriani, NIM 1811320028. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, mata kuliah Konseling Mikro, dan dosen pengampu Ibu Dila Astarini MPD. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan layanan penguasaan konten, yaitu layanan salah satu dari bimbingan dan konseling. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten adalah salah satu yang memungkinkan siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam kehidupan dan perkembangan dirinya. Dengan kemampuan ataupun kompetensi itulah individu itu hidup dan berkembang. Banyak atau bahkan sebagian besar dari kemampuan atau kompetensi itu harus dipelajari. Untuk itu individu harus belajar dan belajar. Yang selanjutnya, layanan penguasaan konten adalah layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan yang berguna dalam kehidupan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu menurut Supriyo mendefinisikan layanan pembelajaran yang sekarang. Layanan penguasaan konten adalah layanan bimbingan konseling yang layanan bantuan kepada individu sendiri-sendiri ataupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Layanan penguasaan konten membantu individu menguasai aspek-aspek konten tersebut secara tersinergikan. Dengan penguasaan konten, individu diharapkan mampu memenuhi kebutuhannya serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya sedikit mengenai apa sih itu layanan penguasaan konten. Sudah bisa dipahami dengan penjelasan apa itu layanan penguasaan konten. Sudah cukup ya apa itu layanan penguasaan konten tadi. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi layanan penguasaan konten ini dengan tema cara membuat catatan yang menarik dan rapi. Wah, di sini kita akan membahas ya cara membuat catatan menarik dan rapi. Kalian sebagai pelajar mencatat bukanlah hal yang asing. Beberapa guru sering menyarankan kita untuk mencatat materi yang sedang pelajari agar kita dapat lebih memahaminya, atau bahkan kita sendiri yang berinisiatif untuk bagi sebagian orang mencatat itu merupakan hal yang mengasihkan, tetapi ada juga yang menganggap bahwa mencatat itu cukup sulit dan menyusahkan. Benar kan? Agar lebih menyenangkan diperlukan catatan yang menarik. Berikut cara-cara untuk membuat catatan yang menarik. Yang pertama itu ada siapkan alat dan bahan. Maksudnya di sini sebelum memulai kita harus menyiapkan alat dan bahan, yaitu kertas atau buku catatan, pulpen hitam, pulpen berwarna, stabilo, stiker, dan alat hias lainnya. Selanjutnya yang kedua, memberi judul. Nah, tentunya setiap catatan memerlukan judul agar lebih mudah untuk dikenali dan dicari. Beri judul yang singkat, padat, dan jelas.
singkat, padat dan jelas ya, sehingga kita akan tahu apa isi dari catatan tersebut. Saat menulis judul, tulislah dengan rapi, juga dengan menggunakan berbagai macam jenis tulisan. Bisa menggunakan huruf sambung maupun huruf kapital. Setelah itu tambahkan hiasan berupa gambar, bentuk, ataupun mewarnainya dengan stabilo berwarna. Baiklah, kita lanjut lagi ya. Yang ketiga, tulislah isi catatan. Isi pelajari. Tulis catatan dengan rapi, dapat menggunakan pulpen tinta hitam ataupun warna-warni. Sebisa mungkin tulisan jangan terlalu berdekatan agar tidak terlihat berantakan. Lalu stabilo kalimat-kalimat yang dianggap penting dengan stabilo yang warna-warni. Selain itu, dapat membuat tabel, grafik, ataupun diagram jika dibutuhkan. Jika kalian lebih suka main map, maka gambarlah main map sesuai yang diinginkan. Bisa ditambahkan bentuk-bentuk agar semakin menarik. Terus menghias. Nah, inilah yang akan membuat catatan menjadi lebih menarik. Hiaslah catatan sesuai selera, dapat menggunakan stiker, white tape, stiker note, dan tidak masalah jika ingin menggambar sendiri. Gambar sesuai yang akan menarikkan melihatnya. Dengan catatan yang menarik, kita menjadi lebih semangat untuk belajar dan menggapai cita-cita. Langkah-langkahnya terdiri dari menyiapkan alat dan bahan, memberi judul, mengisi catatan, dan menghias sesuai selera. Baiklah, sembari saya menjelaskan materi yang selanjutnya, adik-adik di sini mencatat ya apa yang ibu sampaikan tadi, supaya bisa melatih langsung praktek cara menarik, cara mencatat agar menarik dan rapi. Nanti dikumpul, kita lihat apakah catatan kalian sudah rapi atau masih belum. Selanjutnya, baiklah, saya akan melanjutkan lagi. Saya akan memberikan tips membuat catatan yang menarik agar tidak membosankan. Yang pertama itu menggunakan highlighter color atau stabilo pada tiap bagian judul dengan warna-warna menarik. Kamu jadi mudah ingat bagian-bagian penting pembelajaran. Yang kedua, pada subbab gunakan huruf yang berbeda dan lebih besar. Gunakan untuk menarik perhatian. Kamu bisa menulis huruf sambung atau meniru font berdasarkan referensi dari Google. Yang ketiga, menggunakan spidol warna-warni. Ini yang akan kamu buat jadi lebih menarik dan pastinya mudah diingat. Yang keempat, tambahkan beberapa aksen lucu seperti stiker atau hiasan lainnya yang akan membuat catatan lebih menarik. Baiklah, itulah penyampaian dari Ibu. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf agar materi kita ini bermanfaat. Semoga bisa dipraktikkan dengan adik-adik sekalian. Baiklah, jika sudah catatannya nanti dikumpul ya, nanti Ibu periksa. Baiklah, saya tutup ini dengan mengucapkan lapas hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.